Ternyata bukan hanya kamu yang menginginkan dia mati, tetapi begitu banyak orang. Karena dia suka main magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa pada kesempatan kali ini. Aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini teman-teman. Ternyata banyak yang menginginkan dia mati. Ya, bukan hanya kamu gitu. Karena dia suka main magic ya. Berarti mungkin bukan hanya kamu yang pernah dijolimi oleh dia, tapi begitu banyak ya. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Tower. Nah, The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu ataupun orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu ya. Banyak energi sebenarnya yang aku lihat di sini. Ya, jadi energi ini memang menunjukkan, menggambarkan tentang sebuah harapan ya, harapan, keinginan. Jadi bukan hanya kamu, gitu teman-teman. Ya, semua juga berharap terhadap satu energi ya. Coba deh kamu fokuskan terhadap satu energi yang mungkin selama ini memang kamu harapkan, inginkan ya. Ya, bukan berarti sih kamu nyumpahin ataupun kamu mendoakan teman-teman. Tapi mungkin saja memang ini orang sudah memang benar-benar keterlaluan dan kelewatan banget, ya kan? Suka jolim gitu. Dan ternyata memang bukan hanya kamu gitu ya yang disakiti dan dijolimi dan kemudian mungkin berdoa, meminta, berharap gitu agar dia itu nggak menjolimi lagi teman-teman ya. Dan cukup terlihat kok bagaimana energi-energi dari semua orang itu banyak yang mendoakan dia agar dia tuh hancur ya, dan bahkan agar dia tuh mati ya kan, karena mungkin ya tadi teman-teman ya, sudah banyak dampak-dampak negatif. Nah, apa sih yang mungkin dilakukan oleh seseorang ya teman-teman terhadap kamu dan bahkan yang lain sehingga kok sumpahnya, doanya itu mengerikan banget. Oke, kita akan lihat dari energi kartu berikutnya. Aku punya Nine of Wands ya, ada 9 tongkat. Oke, 9 tongkat ini muncul hadir. Jadi melihat dari energi ini sih teman-teman, ini lebih kepada tentang dampak-dampak buruk yang selalu saja diakibatkan ya kan, karena energi seseorang tersebut ya, hanya karena satu orang tersebut nih teman-teman ya, yang membuat gaduh semua orang ya kan. Sepertinya dia cukup viral ya saat ini. Mungkin ada beberapa eh, gosip-gosip yang memang cukup miring ya, bukan hanya gosip tetapi mungkin ini memang sebuah realita dan fakta yang selama ini sedang terjadi. Mungkin saja teman-teman ya kan, dia kaya, dia sukses, tetapi sukses dan kaya ini dengan cara-cara yang nggak benar. Oke, mungkin dia memiliki pesugihan dan di balik pesugihan itu mungkin dia membutuhkan tumbal ya. Jadi ketika ini dibiarkan, jelas dong teman-teman akan merugikan semua pihak ya kan. Dia yang senang, dia yang untung, orang lain yang buntung. Jadi kalau ingin kaya sukses ya jangan merugikan orang lain tentunya ya kan. Dan ini yang aku lihat mungkin seperti itu salah satu contoh ya teman-teman. Bisa saja di dalam hal-hal yang lain ya kan, nggak suka melihat orang lain senang ya, dan senang melihat orang lain susah. Jadi itu mungkin yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Dan kemudian apalagi ya, dan kemudian kalau aku lihat mungkin saja ya teman-teman, ini orang suka menjolimi ya.
Kalau ada orang yang nggak senang, yang nggak dia sukai, langsung dia kirim magic, ya, guna-guna. Ya memang seperti itu, ataupun mungkin orang ini selalu terlihat sombong, ya kan, dengan segala pencapaian yang mungkin dia miliki. Nah, jadi mungkin seperti itu. Nah, jadi kan dari beberapa hal yang aku katakan, teman-teman, itu memang menjadi salah satu faktor yang cukup mendasar sih sebenarnya. Ya, ketakutan ya semua orang atas apa ya, mungkin perbuatan yang selalu dilakukan oleh eh, energi tersebut ya, yang dimaksud ya, yang mungkin banyak orang yang menginginkan dia hancur dan mati, teman-teman. Oke. Nah, kemudian aku punya The Lovers. Oke. The Lovers ini muncul hadir teman-teman. Sebenarnya sih ya berbicara masalah hukum karma dan lain sebagainya ya, sebagai manusia tidak berhak untuk mengatur Tuhan ya teman-teman. Oke, dan tidak berhak untuk menghukum manusia. Yang berhak ya adalah Tuhan. Nah, tetapi kalau melihat dari sebuah indikasi dan tanda-tandanya, aku merasakan bahwasanya oke, sebuah doa ataupun harapan itu akan segera terkabul ataupun terwujud loh. Nah, ya, ada manifestasi atas doa dan harapan kamu dan bahkan semua orang tadi ya, teman-teman. Karena mungkin begitu banyak doa-doa ya kan, begitu banyak harapan-harapan. Jadi seakan-akan doa tersebut itu bakal terdengar. Dan apa sih dampak yang akan terjadi dan diakibatkan oleh seseorang tersebut? Mungkin dia adalah tokoh spiritual yang joli, mungkin dia adalah orang kaya yang sombong ya, suka menghina, merendahkan, menjolimi, nah seperti itu. Nah, wow, aku punya death. Oke, death berarti adalah sebuah kematian. Berarti dari sini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah akhir dari kehidupan ya seseorang yang dimaksud. Dengan adanya sebuah indikasi tentang doa-doa yang bakal terkabulkan, aku merasakan bahwasanya dia, teman-teman, ya, itu akan segera menuai karmanya. Ya mungkin sesuai dengan harapan tersebut, death, ya kan? Nah, mungkin juga ketika death ini tidak terjadi, teman-teman, maka bisa saja hal-hal buruk lain itu juga bakal terjadi di dalam kehidupannya. Kenapa gue katakan demikian? Ingat ya, kesombongan, teman-teman, ya, seseorang itu pasti bakal ada apa ya namanya? Pasti bakal ada karmanya. Apalagi kejoliman, ya kan? Nah, ternyata benar. Pada kartu yang keenam aku punya Five of Pentacles ya. Ada 5 koin. 5 koin ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan menggambarkan tentang bagaimana ya kehidupan dia. Oke, yang dimaksud teman-teman dia bakal jatuh sakit. Ya, dia bakal jatuh sakit, dia bakal jatuh miskin, ya ekonominya bakal berantakan, hancur kembali. Ini kalau orang sombong. Ya karmanya dari semesta dari Tuhan itu cukup nyata. Ya dan kemudian kalau dia suka menjolimi melalui magic dan guna-guna juga akan terlihat loh. Ya, dan disinilah sebenarnya teman-teman, ya kalau dikatakan kemenangan, ya bisa jadi kemenangan, tetapi nggak usah merayakan banget deh ya. Ketika mungkin orang lain terpuruk dan susah, teman-teman, ya tetap doakan yang terbaik. Karena mungkin dengan dia menuai karma ini, ya itu akan sedikit menebus kesalahan ataupun dosa-dosa yang telah dia perbuat. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.